Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah. Puji Tuhan kita masih dikumpulkan bersama, amin. Walaupun secara online saya percaya kita tetap bersatu dalam iman kita, amin. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bawa hati kita ke hadapan-Nya, naikkan ucapan pujian syukur kita kepada-Nya. Segala
Tuhan, kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus turut hadir, baik di tempat ini maupun bagi saudara-saudari kami yang ada di rumahnya masing-masing Tuhan. Kami percaya terobosan, lawatan demi lawatan terjadi atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Bila kami hari ini boleh dicas kembali, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga boleh memuji, memuliakan Engkau dengan mulut dan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan. Ada semangat, amin. Kita sudah memasuki bulan Desember. Kalau dulu kecil kita senang banget sama Natal ya. Mari kita kembali bersukacita di hadapan Tuhan bahwa Dia telah lahir. Kita menganiakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Tas surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera, turun alas dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permenungkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajar. Kitab surga bergema, lahir Raja mulia. Tas surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera, turun alas dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permenungkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kitab surga bergema, lahir Raja mulia. Kita bersukacita, amin. Tuhan telah datang, Tuhan telah datang untuk menebus dosa manusia. Tuhan telah datang, Tuhan telah datang, Tuhan telah datang, amin. Tuhan telah datang untuk menebus dosa manusia. Ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal, salam damai bagimu. Ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal, salam damai bagimu. Katakan Tuhan telah datang, Tuhan telah datang, amin. Tuhan telah datang, oh. Tuhan telah datang untuk menebus dosa manusia. Ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal, salam damai bagimu. Ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal, salam damai bagimu. Salam damai bagimu. Sekali lagi sama-sama katakan salam damai bagimu. Silakan duduk, silakan di dalam Tuhan. Saudara merasa terberkati, amin. Amin. Mari kita persiapkan hati kita lebih dalam lagi untuk masuk dalam sabda kebenaran firman Tuhan. Kita kesampingkan setiap beban, pikiran, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita jadi murid-murid yang baik mendengarkan. Biar terus berkarya atas kehidupan kita.
menggantikan kami Tuhan, menebus dosa dan kesalahan kami Tuhan. Engkau membayar Tuhan dengan darah-Mu, sehingga kami lunas ya Tuhan. Kami sepenuhnya milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Untuk saat ini kami boleh kembali Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukakan setiap mata rohani kami ya Tuhan, agar kami mengerti setiap kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menyucikan kuduskan hamba-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu berasal daripada Engkau, dan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom saudara kakak siap Tuhan. Tuhan Yesus kita luar biasa, amin. Pasti kabar setiap kita pasti luar biasa, amin. Puji Tuhan, kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Walaupun masih online, tapi kita tetap on fire, amin. Kita tetap semangat, amin. Malah membuat semakin kita lebih lagi di dalam Tuhan, lebih lagi kita mengasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah membahas beberapa minggu yang lalu mengapa kita tidak mencapai terobosan atau kita tidak mengalami terobosan dalam hidup kita, tidak mengalami pertumbuhan kerohanian kita, tidak meraih janji-janji Tuhan. Satu, kita enggan berubah. Kedua, tidak siap menghadapi peperangan. Terus yang selanjutnya, tidak berpusat pada janji Tuhan. Kita belajar lagi, yang keempat kita belajar lagi kenapa kita tidak mengalami terobosan atau tidak mengalami pertumbuhan rohani dalam diri kita, atau kita tidak meraih janji-janji Tuhan, yaitu kita suka membesar-besarkan yang negatif. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai kepada 11. Ya, dimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ada terobosan di dalam kehidupan kita. Kerohanian kita harus semakin bertumbuh, ya. Jadi kita tidak berjalan di dalam keterbatasan secara manusia kita, ya. Tapi kita mengalami suatu supranatural yang tidak seperti pikiran kita, seperti pikiran manusia. Tapi kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa, yang supranatural dalam kehidupan kita. Amin. Membawa perubahan dalam hidup kita yang akan mempengaruhi komunitas di sekitar kita. Amin. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai kepada ayat 11. Di sini tentang Goliat, ya, menentang tentara Israel. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Suko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat. Dari Gat tingginya 6 hasta sejangkar. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik berat. Baju zirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pekat tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya,
kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Di sini kita lihat perkataan daripada Goliat. Dia di saat bangsa Israel berhadapan dengan bangsa Filistin, maka keluarlah, tampillah seorang yang namanya Goliat. Goliat terkenal dengan tinggi besar perawakannya yang disebutkan tadi. Wah, udah badan seperti itu ya, dengan tampang yang mungkin membuat orang ciut duluan, ketakutan duluan, dengan perkataannya lagi satu lawan satu. Coba ya. Jadi sebagai perwakilan satu lawan satu, siapa yang berani menghadapin ya orang-orang seperti itu gitu kan. Tapi mari setiap kehidupan kita, makanya dengan intimidasi kata-kata yang negatif dalam kehidupan kita, kadang itu yang membuat kita down, membuat kita lemah duluan ya. Tapi lihat Goliat dengan sombongnya, dia apa? Mengandalkan kekuatannya, terus mengandalkan kemampuannya sendiri, dan percaya bahwa dirinya mampu dan hebat, bahwa dia berpikir gak ada orang yang memiliki kelebihan-kelebihan seperti dia. Dia merasa dia sudah hebat, luar biasa, gak ada yang bisa mengalahkan dia. Nah, sehingga bangsa Israel ini merasa takut dan gentar dengan omongan dan ancaman daripada Goliat. Ya, manusia coba tingginya 6 hasta, ya kan? Ya, dengan ketopong tembaga ada di kepalanya. Terus dia apa? Memakai baju jira bersisik. Berat baju jira itu 5.000 sikal tembaga. Bayangin gitu loh. Dia memakai penutup kaki dan tembaga. Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesat tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Bayangin ya, orang jangankan mau berperang sama dia, lihatnya aja udah gemetaran duluan, mengumpet semua kali ya. Dia nantang lagi satu lawan satu, ayo maju. Nah, justru lihat sering yang membuat kita mundur daripada Tuhan, sering yang membuat kita tidak mencapai kerohanian kita di dalam Tuhan adalah kadang kita mendengar perkataan-perkataan negatif orang, sehingga membuat kita down. Kita tidak mengalami suatu terobosan dalam kerohanian kita, sehingga kita stuck di tempat. Kenapa? Karena kita tidak boleh terus-menerus memfokuskan diri kepada kekurangan dan kelemahan kita. Kalau kita selalu berfokus kepada kekurangan dan kelemahan kita, maka kita tidak akan pernah ada terobosan. Kita tidak akan pernah mencapai keberhasilan dalam kehidupan kekristenan kita. Kenapa?
Kenapa? Sekali kita mempercayai apa yang menjadi kelemahan kita dan membesar-besarkannya, kita menjadi manusia yang merasa tidak berdaya, tidak mampu. Kenapa? Karena kita mengandalkan kekuatan kita. Kita mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak lagi berfokus kepada janji Tuhan. Justru firman Tuhan berkata, justru dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan dinyatakan. Oleh siapa? Rasul Paulus. Kenapa? Supaya kita tidak menyombongkan diri. Tuhan menyadarkan kita bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita membutuhkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dalam situasi keadaan seperti saat-saat ini, siapa yang kita andalkan? Tuhan. Karena Tuhan berjalan di dalam ketidakmustahilan. Ya, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Situasi keadaan saat ini pandemik. Ya. Dalam krisis ekonomi, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Tapi di saat kita datang dan kita percaya kepada janji Tuhan, bahwa burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita, manusia yang diciptakan yang sangat spesial. Apakah Tuhan tidak memelihara hidup kita? Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan ingin setiap kita bersandar kepadanya, tapi tidak melihat situasi, keadaan dunia yang ada, keadaan kabar-kabar negatif yang ada di sekeliling kita. Tapi mari kita berfokus kepada janji Tuhan, di mana Tuhan berkata, carilah kerajaanku dahulu dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Berarti hidup kita dijamin oleh Tuhan. Walaupun di tengah krisis, walaupun di tengah masalah, kita percaya Tuhan yang melindungi kita semua sebagai orang-orang percaya. Amin. Nah, mari kita tidak mempercayai apa yang menjadi kelemahan kita dan membesar-besarkan situasi keadaan yang ada, kabar-kabar negatif yang ada, ya. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi manusia yang lemah, manusia yang tidak pernah mencapai keberhasilan dan terobosan dalam kehidupan kekristenan kita. Setan akan selalu ingin kita mempercayai tipu muslihat dia dengan bualan dia, bahwa kita tidak layak, bahwa kita tidak mampu, bahwa kita penuh dengan hal-hal yang negatif, bahwa kita adalah orang yang berdosa, bahwa kita tidak baik, dan kita dikatakan nggak mungkin berhasil dan sebagainya. Itu hanya intimidasi daripada pekerjaan iblis. Selama ini strategi-strategi inilah yang melumpuhkan orang-orang Kristen, yang membuat dia jatuh, membuat down, bahkan dia lari daripada mengikut Tuhan. Ya, bahkan dia murtad. Karena apa? Ekonomi. Karena apa? Dengan pergumulan dia. Dengan yang tidak pernah ada penyelesaian. Pergumulan dia yang dia selalu fokus kepada pergumulan dia, tapi dia tidak berfokus kepada kuasa Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan setiap orang percaya. Ya, banyak kita sebagai orang Kristen, kita suka apa? Menggema-gemakan yang negatif dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Contoh ya, kayak sekarang pandemik. Wah, yang sakit berapa, yang meninggal berapa dan sebagainya. Ya, wah yang disembuhkan berapa. Padahal setiap hari di dunia ini, setiap detik saja pasti ada yang meninggal. Kalau mau ditotal mungkin melebihi daripada itu. Tapi kenapa? Yang mati sakit komplikasi, yang sakit jantung, yang sakit HIV, ya, yang mungkin TBC dan sebagainya.
lebih banyak kali yang meninggal daripada yang COVID. Tapi yang digembar-gemborkan adalah COVID. Kenapa? Setan iblis salah menyebarkan roh ketakutan. Orang meninggal, orang mati bukan karena sakitnya, karena ketakutan yang membuat dia meninggal. Ya, ketakutan itu yang membuat dia meninggal. Orang nggak ada COVID pun karena ketakutan bisa merasa dia, waduh COVID nih, udah kena. Ya, nah, ada orang yang mungkin dia sakitnya ini, ya, dengan isu-isu yang COVID dan sebagainya, oh begini gini, sehingga membuat dia apa? Ada roh ketakutan yang menguasai hidupnya, sehingga imun tubuhnya akan turun, akan drop, sehingga membuat dialah seharusnya dia harus sehat, tapi karena dengan ketakutan, dengan imun tubuhnya yang drop, yang turun, membuat dia sakit penyakit yang komplikasi, sehingga membuat daya tahan tubuhnya turun, dan akibatnya apa? Ya, meninggal. Kenapa? Karena terlalu banyak mendengar kabar, apalagi tiap hari mendengar berita, cek berita tentang COVID lah, yang meninggal berapa, yang sehat berapa, yang kena berapa. Jadi firman Tuhan berkata, hidup mati dikuasai oleh lidah. Makanya kita jangan suka menggemakan kata-kata yang negatif, ya. Perkatakan yang positif, perkatakan yang membangun iman kita, bahwa aku bisa, aku mampu, ya, aku pasti mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, aku pasti diberkati, ya. Perkatakan yang baik, yang positif, aku pasti berhasil, ya. Masa depanku luar biasa, ya. Jadi setiap omongan kita yang sia-sia, hal-hal negatif yang kita ucapkan, ya, akan apa? Titus 1 ayat 10 akan menyesatkan pikiran kita. Lihat Titus 1 ayat 10. Titus 1 ayat 10, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat, dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran mereka. Dengan omongan yang sia-sia bisa menyesatkan pikiran kita. Kenapa? Di saat omongan kita yang negatif, maka pikiran kita pasti negatif, hati kita pasti negatif. Roma 1 ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Selain pikiran yang menyesatkan, dan akhirnya perbuatan kita juga menyesatkan. Kenapa? Karena kita tidak lagi mengandalkan Allah. Kita tidak lagi fokus kepada Allah. Yang kita fokus adalah perkataan-perkataan negatif, keadaan yang ada di sekeliling kita, sehingga membuat kita, kerohanian kita, tidak mengalami terobosan, tidak meraih janji Tuhan, sehingga kita stagnan di tempat. Satu lagi kita lihat pengintai-pengintai, kenapa dia membuat iman atau hati orang Israel itu down, sehingga mereka ketakutan, mereka bersungut-sungut, dan mereka tidak mau maju untuk berperang. Kita lihat Bilangan 13 ayat 32 sampai 33.
Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Bayangin. Terlalu membesarkan yang negatif. Sehingga dia perumpamakan dengan dirinya dengan belalang. Belalang semasa kecil. Ya beginilah kurang lebih ya. Manusia dengan kekuatan dia tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, dia tidak mengandalkan kuasa Tuhan, sehingga dia membuat dirinya sendiri yang menjadi kecil. Makanya jangan heran kalau kita tidak mendapatkan berkat Tuhan, janji Tuhan, tidak mendapatkan terobosan dalam kerohanian kita. Karena yang kita lihat, yang kita ukur adalah ukuran manusia. Harusnya kita anak raja, anak-anak Tuhan. Kita pasti punya hak keistimewaan kita daripada Tuhan. Amin. Bagaimana kita mempercayai janji Tuhan? Bagaimana kita fokus kepada kuasa Tuhan? Itulah yang engkau akan terima. Bayangkan saudara, Tuhan menjanjikan memberikan tanah Kanaan, memberikan suatu negeri yang penuh dengan limpah susu dan madu. Tapi kenyataannya yang dikatakan oleh 10 pengintai itu, ada 12 pengintai, hanya 2 yang berfokus kepada janji Tuhan. Seperti Daud. Nah, di sini kita lihat dikatakan kalau masuk ke tanah Kanaan berarti bukan langsung terima dengan begitu saja. Tapi Tuhan ingin kita berjalan bersama Tuhan. Karena Tuhan yang berperang buat kita. Lihat di sini. Bangsa Israel berpikir, wah, tinggal duduk manis terima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Sedangkan dia harus menghadapi apa? Ya, orang-orang yang katanya penduduknya memakan orang, ya. Terus dikatakan yang dia lihat itu orangnya tinggi-tinggi besar perawakannya, mungkin kayak Goliat atau sama kayak Daud gitu ya. Tapi mungkin nggak sebesar begitu ya. Justru dia bilang ya orang-orang seperti raksasa, berarti ya mungkin kurang lebih kayak Daud gitu, tinggi-tinggi besar. Ya, orang-orang raksasa. Sehingga membandingkan dia itu, bayangkan manusia itu bandingnya dengan belalang gitu loh. Ya kan? Kenapa? Karena terlalu dia membesarkan yang negatif. Sehingga dia gagal untuk masuk tanah Kanaan. Kenapa sih Tuhan izinkan hal-hal yang negatif, yang mungkin pendengaran kita, keadaan di sekeliling kita yang tidak sesuai dengan janji Tuhan, yang fakta dan apa yang dijanjikan Tuhan dengan yang fakta itu berbeda. Satu hanya Tuhan mau bahwa kita tidak memakai kekuatan kita. Kita memakai kekuatan yang daripada Tuhan. Kita lihat Daud. Kita kembali kepada Samuel tadi. Kita lihat di ayat yang ke-45
sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan dalam nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Belajarlah iman seperti Daud. Dalam keadaan terpuruk apapun, kabar-kabar yang tidak baik, situasi, keadaan yang tidak baik di sekeliling kita, tapi mari kita punya kacamata seperti kacamata Tuhan. Cara pandang kita adalah cara pandang Tuhan. Belajar seperti Daud. Apakah Daud takut dengan perkataan orang Filistin, Goliat itu? Tidak. Karena dia berfokus kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan yang beserta dengan dia. Bila Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dengan perkataan negatif daripada Goliat, tapi Daud memperkatakan lagi yang positif, yang untuk mengalahkan perkataan-perkataan negatif daripada Goliat. Lihat, Daud bilang apa? Dia tidak pernah takut dan gentar dengan ancaman daripada Goliat. Maupun setiap kita, ayo bangkitkan iman kita. Fokuskan diri kita kepada janji Tuhan. Mulai. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Mari setiap kita. Keadaan sekarang tidak membuat kita down, tidak membuat kita stagnan di tempat. Malah kita harus mengalami terobosan dalam kehidupan kita. Justru mukjizat itu terjadi di tengah-tengah kesulitan kita. Di tengah-tengah kelemahan kita, justru kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Lihat apa yang Daud katakan kepada Goliat. Hei Goliat, kamu tidak ada apa-apanya. Engkau bukan melawan dengan aku, kata Daud, tapi engkau berurusan dengan Tuhan. Engkau akan berlawan dengan, menjadi lawan Tuhanku. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Tuhan yang punya kuasa. Sekarang ada di pihak kita. Siapakah yang ada di pihak kita? Kalau Tuhan ada di pihak kita, maka semua akan nyata, mujizat nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau Tuhan di pihak kita, apapun yang menjadi persoalan hidupmu, maka Tuhan yang menyelesaikannya. Tuhan yang berperang buat kamu. Tuhan yang akan bawa kemenangan dalam hidup kita, orang-orang percaya. Mari belajar seperti Daud. Imannya Daud. Dia tidak takut dengan ancaman. Padahal Goliat seperti itu. Tapi yang dikatakan Daud, dia hanya pipinya, mukanya itu apa? Kemerah-merahan. Imut-imut katakan. Mungkin Daud tidak besar-besar banget. Soalnya di firman katakan semua kakak-kakaknya itu tinggi besar seperti, wah itu layak, wah jadi tentara. Ya, tapi Daud dikatakan ya imut-imut. Berarti kecil-kecil, tapi cabai rawit. Kenapa?
Karena dia memakai kuasa Tuhan. Dia memakai kekuatan Tuhan. Sehingga dia mengalahkan semua tipu muslihat siasat daripada iblis. Amin. Mari setiap kita pakai kacamata Tuhan. Ya. Daud jenis orang yang tidak mengandalkan kekuatannya. Tidak mengandalkan kemampuan kemanusiawiannya. Dia menyadari bahwa dirinya tidak ada yang bisa diandalkan. Bayangin aja. Ya. Bangsa Israel aja bilang itu orang-orang di sana kayak mengukur dia dengan belalang, bayangin. Makanya Daud berkata bahwa dirinya tidak ada yang bisa diandalkan. Tapi dia tahu, dia menyadari bahwa atas kekuatan, ada kekuatan yang dahsyat di dalam Tuhan yang disembahnya. Amin. Nah, Daud mengetahui bahwa kekuatan supranatural itu luar biasa. Yang datangnya daripada Tuhan. Yang akan mengatasi kekuatan natural, yaitu kemanusiawian kita. Ya. Mari setiap kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita meraih janji-janji Tuhan. Supaya kita masuk dalam tanah Kanaan. Hidup dalam kelimpahan susu dan madu. Hidup yang mengalami terobosan kerohanian kita. Terus menerus. Dan kita tidak stagnan di tempat. Kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan dalam kehidupan kita di dalam Tuhan. Mukjizat demi mukjizat. Kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Ini Yesus berkati. Haleluya Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Jadikan kami Tuhan, Daud yang mempunyai iman di dalam Engkau. Jadikan kami Tuhan hanya berfokus kepada Engkau. Kami tidak berfokus kepada masalah. Kami tidak berfokus kepada situasi, keadaan yang ada di sekeliling kami. Ajar kami berfokus kepada Engkau ya Tuhan. Kami tidak mau melihat atau mendengar perkataan-perkataan yang negatif yang ada di sekeliling kami. Tapi kami berfokus kepada firman-Mu, janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau belajar seperti Daud yang mengandalkan kekuatan kami sepenuhnya kepadamu. Haleluya Tuhan. Karena kami tahu di saat kami berfokus kepada Engkau, maka hal-hal negatif apapun akan sirna di hadapan kami. Dan kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Materaikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau siang hari ini, kalau hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk tetap berfokus kepada janji-janji-Mu. Berfokus kepada Allah kami yang luar biasa. Allah kami yang dahsyat. Allah yang berperang buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman kami. Jadikan kami Daud-Daud-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yang tetap berfokus kepada janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ini kami mau persiapkan hati kami Tuhan untuk menerima perjamuan asa yang kudus.
Terima kasih. Engkau telah mati buat kami. Engkau mengorbankan dirimu untuk menebus dosa kami, mengampuni kami. Seharusnya kami binasa, tapi Engkau membawa kami kepada hidup kekekalan bersama Engkau di surga. Terima kasih Tuhan. Engkau sucikan, kuduskan kami, layakkan kami untuk menerima perjamuan yang ada Tuhan. Terima kasih. Mari kita arahkan tangan kita. Haleluya Tuhan, Engkau berkata bahwa setiap kali kami makan roti ini dan minum cawan ini, kami memberitakan kematian Tuhan. Bahwa mengabarkan kabar, mengingatkan kami kematian-Mu di kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kami, mengampuni dosa dan kesalahan kami, membawa keselamatan buat setiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati perjamuan ini. Sucikan, kuduskan perjamuan ini Tuhan. Ini adalah tubuh dan darah-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu di kayu salib buat kami semua. Engkau sucikan, kuduskan perjamuan ini. Tahirkan dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang sudah mendapatkan perjamuan, mari saya undang bangkit berdiri. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita makan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sama-sama katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari setiap kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam penyembahan. Mengucapkan setiap ucapan syukur kita kepadanya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Naikkan setiap ucapan syukur kita kepadanya. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita masuk dalam penyembahan. Haleluya Tuhan, biar Engkau menjamah setiap kami, mengurapi kami, memberkati setiap kami Bapa. Baharui setiap pikiran kami, hati kami. Tuhan, pikiran kami adalah pikiran Kristus, hati kami adalah hati Kristus. Haleluya.
kehidupan kami. Saat kami datang mengandalkan Engkau, di saat mata kami, hati kami terfokus kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kumpul pagari kami semua dengan kuasa darah. Materaikan Tuhan setiap kehidupan kami. Engkau tutup kumpul pagari dengan kuasa darah. Terima kasih Bapa. Menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, memberikan jalan yang mungkin jalan, memberikan penghiburan kepada setiap kami yang susah. Haleluya. Membangkitkan iman kami bagi yang lemah. Cukupkan setiap apa yang kami butuhkan akan berkelimpahan. Terima kasih. Engkau Allah yang menjadi jawaban dari setiap pergumulan kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkau adalah sumber segala berkat, sumber kemenangan, sumber mukjizat bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Syukur kepada-Mu Tuhan, kami naikkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah diberkati semuanya Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu. Lewat Tuhan jamaah-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk ibadah raya-Mu pada hari ini yang telah Engkau perlancar dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami semua. Berilah kami hati yang senantiasa berkata-kata yang positif. Walau keadaan seperti apapun Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan di saat kami selalu menanggapinya dengan positif Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan urapi kembali dengan urapan baru daripada Engkau. Apa yang menjadi kerinduan hati-Mu boleh lebih lagi disampaikan melalui hamba-Mu kepada kami semua. Dan juga kami mau sepakat saat ini mengangkat tangan kami. Kami mau berdoa untuk Ibu Feni Febrilita yang telah Engkau percayakan menggembalakan jemaat di GPR Living Bread ini Tuhan. Tuhan, di saat Engkau Tuhan yang memilih, Engkau juga Tuhan Allah yang menyertai. Dalam setiap pelayanan yang Engkau turut campur tangan, roh hikmat, marifat, kebijaksanaan Engkau semakin tambahkan kepada Ibu Feni dan juga berkat dari barat, utara, timur, selatan Engkau kirimkan menyertai dalam setiap pelayanan, dalam setiap kehidupannya. Serangan balik berupa apapun pandai daripada si jahat, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau Tuhan senantiasa mengirimkan malaikat-Mu untuk menyertai dalam setiap pelayanannya. Dan juga untuk semua anak-anaknya Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Masa depan yang cerah, indah, dan penuh dengan pengharapan Engkau sediakan bagi setiap anak-anaknya. Ikat keluarga Ibu Feni dengan tali kasih-Mu Tuhan. Roh sukacita, damai sejahtera, keharmonisan senantiasa selalu ada di dalam keluarganya. Dan juga untuk setiap hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada hari ini, baik WL, singer, pemain musik, dan yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun pada hari ini Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan Allah yang mengurapi kami kembali dengan urapan baru daripada Engkau. Tarik hati kami untuk lebih lagi melayani Engkau dengan segenap kerendahan hati kami Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Beri kami satu kesatuan hati di dalam melayani Engkau juga, karena
karena kami percaya Engkau sudah terlebih dahulu datang ke dunia ini untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk juga setiap jemaat yang hadir di tempat ini maupun ada di rumah ibadah secara online. Engkau Tuhan mengurapi dengan urapan yang sama. Perbaharui setiap kehidupan mereka, tutup bungkus dengan kotkota darah Yesus Kristus. Senantiasa berikan roh yang haus rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Engkau juga jauhkan dari setiap penyakit sampar yang ada saat ini. Kami percaya di saat kami dekat dengan Engkau Tuhan menjadi sumber perlindungan kami. Kami juga mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami percaya di mana kami ditempatkan, di situ kami harus berdoa bagi kota dan negara kami Tuhan. Berkati Indonesia, berikan terobosan dalam berbagai bidang. Berikan hikmat marifat kepada Pak Jokowi yang akan memimpin negara ini agar negara ini boleh semakin maju dan semakin lebih baik lagi Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan Tuhan, maupun yang belum sempat memberikan persembahan, Engkau Tuhan juga memberkati, sehingga kami boleh memberkati lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sempurnakan setiap doa kami, dan semua doa kami silakan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita, kekasih-kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat, kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan, amin.